Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 12 peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan saya sendiri Winnie Sulastri AMDKEB, rekan saya Putri Fauzia Hartini AMDKEB, dan Yunita Handianisari AMDKEB. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Garut. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi dari WOG, mengapa harus WOG, jenis pelayanan, pola pelayanan publik, dan yang terakhir bagaimana implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi WOG. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. Yang selanjutnya, mengapa harus WOG? Yang pertama, faktor eksternal, adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, faktor internal, adanya perbedaan orientasi atau tujuan masing-masing sektor dalam pembangunan yang dapat menyebabkan tumbuhnya ego sektoral, sehingga akan mendorong perilaku dan nilai individu atau kelompok yang menyempit pada kepentingan sektor. Yang ketiga, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi, serta pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, jenis-jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan jasa yang menghasilkan bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan yang bersifat administratif yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu pola yang pertama, pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua, pola satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang keempat, pola elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Implementasi Whole of Government di pemerintahan Kabupaten Garut yang pertama yaitu Garut Common Center. Garut Common Center ialah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online, offline, internal, dan eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall atau yang lebih dikenal dengan monitoring room. Garut Common Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan layanan publik. Kedua yaitu SIGENPOL atau Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui Perizinan Online. Sistem ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online,
seperti izin operasional rumah sakit, izin mendirikan klinik, izin usaha, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu SIJERUK, Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulans gratis dengan sistem operasi delivery order yang diberi nama SIJERUK. Ambulans gratis SIJERUK ini akan terintegrasi dengan Public Service Center 119. Jadi yang membutuhkan tinggal telepon 119. Sistem ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh terlambatnya pertolongan, terutama menekan angka kematian ibu dan bayi. Yang keempat, Pasti Oke. Pasti Oke ini merupakan pelayanan online di Dukcapil Garut yang disediakan untuk masyarakat Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, hingga KIA. Jadi masyarakat Garut tidak harus datang ke kantor di Dukcapil karena dapat dilakukan secara online. SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyalurkan keluhannya. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nantinya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan dalam berbagai hal, mulai dari keluhan jalan rusak, masalah pelayanan di instansi pemerintahan, hingga permasalahan penerangan jalan. Sekian pemaparan kami mengenai Wall of Government di pemerintahan Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.